Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi kami. Terima kasih banyak atas kesempatan yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Pikirkan Perkara-perkara Sorgawi. Ayat intinya diambil dari Wahyu 7 ayat yang ke-14. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Keterangannya, sementara dalam khayal Yohanes melihat sekumpulan orang-orang yang berjubah putih. Mereka terlihat di dalam bait suci Allah. Inilah yang akan menjadi hasil bagi semua orang yang memegang jasa-jasa Kristus dan membasuh jubah mereka dalam darahnya. Setiap jaminan telah diadakan supaya kita dapat duduk dengan Kristus di atas tatanya, tetapi syaratnya ialah kita harus menurut hukum Allah. Kita tidak boleh kehilangan sorga. Percakapan kita haruslah mengenai perkara-perkara sorgawi. Di sana tidak ada kematian maupun kesakitan. Mengapa kita harus langsung membicarakan perkara-perkara ini? Mengapa kita tinggal di atas perkara-perkara duniawi? Rasul itu mendesak kita supaya kita memiliki kewargaan sorga. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Filipi 3 ayat yang ke-20. Kristus segera akan kembali mengumpul mereka yang telah bersedia dan membawa mereka ke tempatnya yang mulia. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan mereka yang menantikan dia. Ibrani 9 ayat yang ke-28. Apakah kita suka memikirkan peristiwa ini atau kita mau meremehkannya? Semakin banyak kita membicarakan Yesus, semakin banyak kita memantulkan citra ilahinya. Dengan memandang kita diubahkan. Kita perlu menyertakan Kristus dalam pengalaman keagamaan kita. Apabila kita berkumpul bersama-sama, biarlah percakapan itu mengenai Kristus dan keselamatannya. Semakin banyak kita membicarakan Yesus, semakin banyak daya pesonanya yang tiada taranya itu memukau kita. Orang-orang yang tidak senang memikirkan dan membicarakan tentang Allah dalam kehidupan sekarang tidak akan menikmati kehidupan yang akan datang di tempat Allah selalu hadir dan tinggal di tengah-tengah umatnya. Tetapi orang-orang yang suka memikirkan Allah, mereka akan senang sekali menikmati suasana sorga. Orang-orang yang di atas bumi suka memikirkan sorga akan merasa senang dalam pergaulan dan kesenangannya yang kudus. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wahyu 22 ayat 3 dan 4. Pikirkan perkara-perkara sorgawi. Sungguh benar pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa sebagai umat-umat Tuhan, kita harus terus memikirkan, membicarakan tentang Allah dan kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita di masa kekekalan itu. Karena kenapa? Apabila kita tidak terbiasa dan tidak senang memikirkan, membicarakan tentang Allah dalam kehidupan kita sekarang, maka dikatakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mereka, orang-orang tersebut
tidak akan menikmati kehidupan yang akan datang di tempat di mana Allah selalu hadir. Semoga dengan pertolongan Tuhan, masing-masing kita, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, akan terus-menerus dengan sukacita, dengan kegembiraan yang luar biasa, memikirkan perkara-perkara surgawi, membicarakan hal-hal yang kekal yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, akan kita alami ketika Yesus datang di kali yang kedua. Semoga Tuhan menyanggupkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak atas berkat-Mu bagi kami. Bantu kami untuk terus memikirkan perkara-perkara surgawi, membicarakannya dan terus menyenanginya sejak kami berada di dunia ini. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika hal tersebut kami alami bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya, kami akan terus bersuka cita, merasakan indahnya bersama-sama dengan Engkau. Pagi ini ya Tuhan, kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang merenungkan, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bantu kami untuk terus giat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bantu kami untuk melayani Tuhan sesuai dengan porsi kami masing-masing. Bantu kami untuk dalam kondisi apapun yang Engkau izinkan kami alami, untuk terus bergantung, berserah sepenuhnya kepadamu, dan merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.